warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran IPS. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelaku ekonomi pemerintah dan masyarakat luar negeri. Mari kita simak materi berikut ini. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum atau undang-undang di wilayah tertentu. Serta pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, fungsi dari pelaku ekonomi pemerintah menurut pasal 33 ayat 2 adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah: yang pertama, sebagai regulator perekonomian, yang kedua, sebagai produsen, yang ketiga, sebagai konsumen, dan yang keempat, sebagai distributor. Peran pemerintah yang pertama yaitu sebagai regulator perekonomian. Pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dan yang kedua, peran pemerintah sebagai produsen. Pemerintah sebagai produsen di sini, pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan-badan usaha milik negara ataupun badan-badan usaha milik swasta. Contohnya misalnya yaitu mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN atau BUMS, badan usaha milik swasta. Contohnya yaitu melalui PT PLN, pemerintah membangun pembangkit tenaga listrik untuk masyarakat dan juga membangun perusahaan air minum untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih bagi warganya. Dan peran yang ketiga adalah pemerintah sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi pemerintah dilakukan untuk menjalankan roda pemerintahan karena dalam kegiatan administrasinya pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana seperti kertas, komputer, tenaga ahli, kendaraan, dan juga gaji pegawai dalam kegiatan rutin pemerintah yang paling besar dan tetap. Dan contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah adalah membayar gaji pegawai, menggunakan kertas dan alat-alat kantor, dan juga memanfaatkan energi listrik. Dan yang terakhir yaitu pemerintah sebagai distributor. Tugas pemerintah dalam kegiatan distribusi ini adalah menyampaikan atau menyalurkan hasil-hasil pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat. Tentunya pemerintah tidak hanya mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh BUMN saja, tetapi barang dan jasa yang dihasilkan oleh pihak lain maupun yang dipandang perlu juga untuk didistribusikan oleh pemerintah. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah adalah yaitu menyalurkan energi listrik melalui PT PLN dan juga menyalurkan 9 bahan pokok melalui Bulog. Dan selanjutnya, masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi. Masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi karena dalam menjalankan kegiatan ekonominya, suatu negara tidak mungkin melakukan tanpa bantuan atau campur tangan dari negara lain. Seperti pelaku ekonomi lainnya, masyarakat luar negeri juga memiliki peran
Yang pertama yaitu sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, dan yang ketiga sebagai investor, dan yang keempat yaitu sebagai tenaga ahli. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri dapat berperan sebagai konsumen dari produk barang atau jasa yang dihasilkan, yaitu dengan mengekspor barang atau jasa tersebut. Dengan mengekspor barang atau jasa yang dihasilkan oleh negara akan mendatangkan devisa bagi negara yang berdampak positif. Selanjutnya, peran masyarakat luar negeri sebagai produsen, yaitu produk barang atau jasa yang mereka hasilkan dapat kita konsumsi dengan cara mengimpornya. Dengan demikian, masyarakat berkesempatan menikmati produk-produk yang bermutu tinggi yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Selanjutnya, masyarakat luar negeri sebagai investor. Dalam perkembangannya, pembangunan suatu bangsa membutuhkan adanya pelaku-pelaku yang berani menanamkan modalnya, baik berupa penanaman langsung ataupun tidak langsung. Nah, investor-investor itu banyak berasal dari luar negeri, karena pada umumnya mereka banyak mempunyai dana dan juga lebih maju. Dan yang terakhir yaitu sebagai tenaga ahli. Negara maju banyak memiliki tenaga ahli yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Dengan demikian, negara lain dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Materi yang terakhir yaitu diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Diagram interaksi pelaku ekonomi 4 sektor menggambarkan interaksi timbal balik antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Interaksi ini biasanya disebut arus lingkar terbuka. Dalam perekonomian terbuka, hasil produksi didistribusikan tidak hanya pada masyarakat dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.